Sebentar ya Bapak Ibu, kita lagi menunggu Ketua Umum masuk. Stasiun Trans Batang nih bang, ada depan Botania. Jalan dikit deh. Apa? Bang, kenapa bang? Oh, ada yang baru nih dari Space. Kini, sertifikasi ESO hadir dengan harga termurah se-Indonesia. Mulai dari ESO 14001, ESO 9001, ESO 45001. Apalagi sudah terakreditasi IAF. Dari harga 25 juta menjadi 10 juta aja. Supaya bisa menang tender dan dipercaya klien. Tapi tidak semua bisa bertahan tanpa standar kerja yang jelas. Saatnya ambil ISO 9001 dengan promo akhir tahun dari ISO Space. Anda akan mendapatkan training ISO 9001, dokumen lengkap ISO 9001, serta sertifikat ISO 9001 yang resmi dalam satu paket praktis. Harga normal di 25 juta, khusus spesial akhir tahun hanya 10 juta saja. Potongan besar hanya di akhir tahun. Slot cepat penuh. Amankan promo Anda sekarang sebelum habis. Desember happy, ISO ready, business business steady. steady. Bingung urus SBU atau SKK yang ribet dan memakan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas, cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU atau SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu, hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan Ibu narasumber kita sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Sudah, Mas. Silakan dimulai para silakan. Baik.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Jumat 12 Desember 2025, dengan tema Digital, Kreatif, Konstruktif, 3 kunci Gen Z, Bangun Dunia. Perkenalkan, saya Faras Daryopu yang akan memandu jalannya acara webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum APEKNAS, Ibu narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Hadirnya Gen Z membawa warna baru bagi dunia konstruksi. Generasi ini dikenal adaptif, kreatif, dan cepat menguasai teknologi. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama melihat berbagai inovasi, pola pikir baru, dan kemampuan digital Gen Z dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan bangunan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Kepada yang ber... ya, maaf, saya ulangi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot SDM PWK IPM selaku Ketua Umum APEKNAS, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Diana Thalia selaku Apprentice APEKNAS. Seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak atau Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan mars dari APEKNAS. Ketiga, foto bersama sebagai dokumentasi. Keempat, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir keenam, penutup. Kini mari kita lanjutkan ke adegan selanjutnya, yaitu mendengarkan mars APEKNAS. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, APEKNAS jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi hidup pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. APEKNAS, 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 APEKNAS,
Terima kasih. Sekarang izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom pada kehitungan ketiga. Admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Baiklah, pada slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baiklah, sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APEKNAS. Kepada Bapak Ketum, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Paras. Terima kasih untuk telah siap menjadi moderator pagi ini di webinar APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, APENAS. Kami sangat berbangga kepada adik kami yang saat ini sedang melakukan pemagangan di APENAS dari beberapa universitas, politeknik maupun institusi pendidikan lainnya. Dan hari ini juga kita mendapatkan moderator yang sangat baik ya. Segera kita mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam konstruksi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih juga kepada Kementerian PU dan Kementerian PKP, serta terima kasih atas sumbangan, dukungan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK yang diketuai Bapak Insinyur Taufik. Pak Taufik, terima kasih bila ada perwakilan dari LPJK yang hadir hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, dan tak lupa juga kepada Dinda kami, Diana, yang menjadi narasumber hari ini, yang sangat luar biasa telah mempersiapkan diri untuk menjadi narasumber di webinar hari ini, Jumat 12 Desember 2025. Kami berharap selama pemagangan Dinda Diana lebih banyak mendapatkan pengetahuan di dunia seputar jasa konstruksi dan dapat men-sharing ilmu yang didapat kepada halayak ramai, kepada rekan sejawat, dan kepada terutama untuk peningkatan pendidikannya di kemudian hari. Kami yakin dan percaya bahwasanya generasi Gen Z adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa ini. Generasi yang akan membawa Indonesia maju 2045. Generasi yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, khususnya dunia konstruksi. Kami berharap adik-adik kami bisa lebih meningkatkan kemampuan pengetahuannya di dunia konstruksi, semakin hari semakin bertambah, semakin hari mendapatkan pengetahuan, baik itu secara teknis maupun secara administratif, lebih meningkat dari hari-hari sebelumnya. Sekali lagi, don't judge the book from the cover, jangan nilai buku daripada sampulnya, namun lihatlah isi daripada bukunya. Kami berharap Adinda Diana akan memberikan presentasi yang sangat interaktif pada pagi ini, sehingga seluruh peserta yang hadir dapat berbahagia mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada gading yang tak retak, kami sudahi. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada moderator. Mas Paras, silakan. Baiklah, terima kasih Bapak Dr. Fandi atas sambutannya. Sebelumnya kami infokan
bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu yang telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi, mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Baiklah, sebelum itu kami akan menampilkan promo ISOSPACE. Para admin dipersilakan. Bisnis Anda butuh standar manajemen mutu supaya bisa menang tender dan dipercaya klien. Tapi tidak semua bisa bertahan tanpa standar kerja yang jelas. Saatnya ambil ISO 9001 dengan promo akhir tahun dari ISO Space. Anda akan mendapatkan training ISO 9001, dokumen lengkap ISO 9001, serta sertifikat ISO 9001 yang resmi dalam satu paket praktis. Harga normal di 25 juta, khusus spesial akhir tahun hanya 10 juta saja. Potongan besar hanya di akhir tahun. Slot cepat penuh. Amankan promo Anda sekarang sebelum habis. Desember happy, ISO ready, business steady. Baiklah, di ISO Space kami juga mengadakan promo akhir tahun ISO 9001 dari 25 juta menjadi 10 juta saja. Kami juga memiliki promo ISO 14001 dari 25 juta menjadi 10 juta saja. Dan kami juga memiliki promo ISO 45001 yang didapat training ISO, dokumen ISO, serta sertifikat ISO dari 25 juta menjadi 10 juta saja. Bagi Bapak Ibu yang berminat, bisa hubungi nomor kami 08228388303338. Terima kasih kepada admin.
Baiklah, selanjutnya, kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi yang efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik di dunia jasa konstruksi. Kepada narasumber yang terhormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Diana Thalia sebagai Apprentice Apeknas. Terima kasih saya sampaikan kepada Apeknas dan Bapak Ketua Umum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada webinar hari ini. Suatu kehormatan bisa berbagi dan berdiskusi bersama Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Semoga sesi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama. Senang banget akhirnya bisa ngobrol bareng hari ini, apalagi dengan tema yang menurut saya sangat relevan buat kita semua, baik yang muda maupun yang sudah lebih berpengalaman. Kita hidup di zaman yang luar biasa cepat berubah. Dunia tempat kita tumbuh nggak sama lagi dengan dunia orang tua kita dulu. Sekarang semuanya udah serba digital, serba cepat, dan serba terkoneksi. Nah, generasi kita, khususnya Gen Z, adalah generasi pertama yang lahir di tengah revolusi teknologi, di mana Gen Z itu banyak belajar, berinteraksi, bahkan bekerja dengan cara yang sama sekali baru. Kalau dulu mungkin orang butuh waktu lama buat belajar, eh, buat mengetahui hal-hal yang baru. Nah, kalau sekarang semua bisa kita akses dan sangat mudah untuk diakses dengan dalam hitungan detik saja. Dari semua perubahan ini, dari semua perubahan itu, kadang ada satu pertanyaan nih yang sering muncul di kepala saya untuk rekan-rekan. Gimana sih caranya kita dan khususnya untuk Gen Z bisa ikut membangun dunia dengan cara kita sendiri? Karena jujur, dunia yang kita jalani ini bukan cuma milik generasi sebelumnya, tapi juga tanggung jawab kita ke depan. Nah, untuk kunci jawabannya itu ada di tiga yang tadi disampaikan oleh moderator. Yang temanya hari ini akan saya bawa, yaitu digital, kreatif, konstruktif. Boleh, slide selanjutnya. Nah, sekarang coba kita lihat realita di sekitar. Kita hidup di mana batas antara dunia nyata dan digital makin menipis. Kita sekarang sudah bisa belanja, belajar, bahkan kerja tanpa harus ketemu langsung. Kalau mungkin dulu konstruksi itu identik dengan helm proyek atau adukan semen, nah sekarang tuh beda banget. Karena sekarang kita udah ngomongin masalah BIM, Building Information Modeling, itu biasanya dipakai untuk koordinasi proyek. Juga ada AI untuk buat simulasi efisiensi energi. Terus sekarang juga ada drone untuk pemetaan lahan, juga ada 3D printing buat bikin komponen bangunannya. Dan yang terakhir bahkan ada virtual reality buat presentasi desain kita. Nah, teknologi udah pada masuk sampai ke hal-hal yang dulu dianggap nggak mungkin. Tapi dari semua kecanggihan, tetap ada satu hal yang nggak bisa tergantikan ini ya, rekan dan Bapak Ibu semuanya. Yang pastinya kita manusia. Nah, teknologi itu kan cuma alat. Yang bikin dunia maju bukan alatnya, tapi manusianya. Jadi generasi kita, khususnya generasi Z, yang memakainya untuk membangun sesuatu yang punya arti, punya value, dan itu kenapa penting buat kita memahami tiga kunci itu. Bukan cuma buat ikut zaman, tapi buat mengarahkan zaman itu sendiri. Boleh, next slide. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai digital. Yang mana menjadi generasi yang adaptif dan melek teknologi.
Nah, generasi digital itu bukan cuma pengguna, tapi pencipta nilai. Yang mana sering banget orang bilang Gen Z itu generasi digital banget gitu kan. Tapi yang sering dilupakan itu adalah digital itu bukan cuma soal main HP teman-teman atau bikin konten, tapi soal bagaimana kita eh, memaknai teknologi sebagai alat untuk menciptakan nilai itu sendiri. Karena digitalisasi itu sendiri membuka peluang yang lumayan sangat besar ya teman-teman, bukan lumayan banget tapi besar banget. Contohnya itu banyak banget. Jadi mulai dari mungkin dari arsitek muda yang sekarang mungkin bisa berkolaborasi lintas negara lewat cloud platform mungkin, atau mahasiswa teknik yang bisa belajar simulasi struktur lewat software gratis. Gimana lagi kalau misalnya anak Gen Z pakai software yang pro, pasti fiturnya lebih banyak lagi dan bisa lebih ekspor banyak hal. Nah, selanjutnya juga ada mungkin contohnya ada desainer yang bisa bantu UMKM bikin brand visual lewat media sosial sendiri. Nah, artinya teman-teman, Bapak Ibu, digitalisasi itu bukan menggantikan manusianya sendiri, tapi memperkuat kapasitas manusianya. Kuncinya bukan di alat, tapi di pikiran dan nilai yang kita bawa. Kalau mungkin dulu inovasi butuh pabrik, sekarang cukup laptop dan ide. Kalau mungkin dulu akses itu mahal, sekarang tinggal seberapa niat kita buat belajar. Jadi sebenarnya tugas untuk Gen Z itu bukan sebagai generasi digital aja, tapi memastikan teknologi yang kita pakai itu benar-benar menghasilkan manfaat dan bukan cuma sekedar tren. Karena dunia konstruksi itu berjalan berdampingan dengan data dan teknologi seperti itu. Boleh next? Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kreatif, di mana kreativitas itu adalah bahan bakar perubahan dan berpikir inovatif di dunia yang sudah kompleks tentunya. Nah, kalau dunia berubah secepat ini, pasti otomatis solusi lama udah nggak cukup lagi nih teman-teman. Disinilah kadang kreativitas itu jadi mata uang utama. Nah, kreativitas bukan cuma soal desain atau gambar. Kreativitas ini adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah lama dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, contoh sederhananya itu seperti startup arsitektur muda sebagai panel bangunan. Terus ada juga mahasiswa teknik yang bikin campuran beton itu pakai abu vulkanik dan cangkang telur, teman-teman. Jadi adonannya itu kuat dan mungkin bisa tahan lama. Nah, itu bukti nyata kalau misalnya kreativitas itu bukan cuma milik seniman, tapi milik siapa yang mau berpikir berbeda dan bertindak. Sebagai Gen Z juga kita punya keunggulan alami kan di sini. Kita bisa terbiasa dengan informasi yang luas, terus berpikir lintas bidang dan nggak takut bereksperimen. Nah, kreatif itu bukan tentang siapa yang paling jenius, tapi siapa yang paling berani untuk mencoba hal baru. Nah, tergantung niatnya, karena Gen Z ini paling susah untuk mengumpulkan niat ya, rekan-rekan. Nah, boleh slide selanjutnya. Baik, untuk kunci yang terakhir yaitu konstruktif, yang mana membangun nilai bukan hanya struktur. Nah, ini adalah kunci ketiga, yang mana bagian ini tuh adalah bagian yang paling saya suka karena disinilah letak makna dari semuanya teman-teman, Bapak Ibu. Karena konstruktif itu artinya kita nggak cuma membangun gedung, tapi juga membangun nilai, terus membangun semangat, dan yang pastinya membangun masa depan untuk generasi selanjutnya. Mungkin generasi Z bisa mengambil beberapa contoh untuk bisa bikin em, masa depan menjadi lebih berwarna atau lebih semangat.
Contoh sederhana itu mungkin kita bisa bikin komunitas sosial digital untuk bantu pendidikan anak muda. Terus kita bisa membangun kesadaran di lingkungan kampus lewat desain berkelanjutan. Nah, terus bisa menumbuhkan budaya kerja kolaboratif di organisasi atau di startup itu sendiri. Nah, menjadi konstruktif itu berarti kita harus sadar nih bahwa di setiap ide atau bahkan postingan kecil yang kita buat itu bisa jadi batu bata kecil nih dalam membangun masa depan bersama. Karena kita nggak langsung harus punya proyek besar, tapi mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita kontrol, karena hal besar lahir dari langkah yang kecil. Yang penting kita konsisten saja. Boleh next. Nah, di sini kita masuk ke slide selanjutnya yaitu tantangan Gen Z dan peluang untuk Gen Z. Nah, Gen Z pasti juga ada tantangan ya rekan Bapak Ibu semuanya. Tentunya dalam membangun dunia yang versi kita nggak selalu mudah. Kita sering dibilang mudah bosan, susah fokus, semuanya pengen instan. Nah, itu adalah tantangan Gen Z sendiri. Karena kita yang pengen instan, jadi kita nggak bisa uh, memperdalam apa yang kita mau. Nah, tapi di balik itu kita juga generasi yang paling cepat belajar, paling cepat fleksibel dan paling adaptif. Itu salah satu kekuatan dari Gen Z itu sendiri. Nah, tantangannya itu sebenarnya bukan dari apakah kita mampu, tapi mau diarahkan kemana nih kemampuan itu. Kita bisa pilih mungkin jadi generasi pengguna atau mungkin cuma sekedar pencipta. Nah, karena ada juga mungkin yang memilih menjadi generasi yang viral atau generasi yang berdampak nih. Dan sebenarnya saya percaya pilihan kita hari ini bakal menentukan arah dunia ke depan karena semua ya berbalik ke diri kita, semua berbalik kemauan kita mau jadi yang seperti apa. Karena peluang itu sudah terbuka di mana-mana, eh, khususnya untuk Gen Z karena udah ada smart construction, terus green building, digital design dan urban innovation. Oke, boleh next. Nah, teman-teman, kita masuk ke 3 kunci sukses. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya nggak muluk-muluk karena kita hidup di masa yang luar biasa, masa di mana gedung bisa dicetak pakai printer 3D, tapi karakter manusia itu nggak bisa dicetak instan. Terus dunia juga butuh generasi yang bukan cuma pintar menggunakan teknologi, tapi juga punya arah, ide, dan hati untuk membangun sesuatu yang baik di masa depan. Nah, dan disinilah peran kita di 3 hal ini. Dia ada di digital, di kreatif, dan di konstruktif. Karena ini tuh bukan cuma sekedar slogan ya teman-teman, Bapak Ibu, tapi fondasi buat jadi generasi pembangun dunia versi baru, versi Gen Z dibilangnya. Kita mungkin belum bisa bangun gedung pencakar langit, tapi mungkin kita bisa bangun ide, karya, dan semangat yang bikin dunia jadi lebih baik. Karena dunia masa depan nggak akan dibangun oleh alat, tapi oleh manusia, oleh kita yang berarti bermimpi dan bergerak. Boleh selanjutnya. Nah, sudah di penghujung materi. Terima kasih untuk rekan-rekan sekaligus yang telah berpartisipasi. Jadi nanti di sini juga akan ada sesi tanya jawab Q&A. Kalau misalnya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh saya balik ke moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan menarik. Selanjutnya,
Kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para peserta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baiklah, ada pertanyaan dari Bapak Jingga. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara menjaga semangat tetap konstruktif ketika menghadapi kegagalan atau rasa tidak cukup? Silakan kepada Ibu Moderator untuk menjawab. Mohon maaf, silakan kepada Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, terima kasih Mas Faras. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara menjaga semangat tetap konstruktif ketika menghadapi kegagalan atau rasa tidak cukup? Nah, ini realita yang sering banget dialami banyak anak muda, khususnya kita Gen Z. Karena kita hidup di era yang serba membandingkan diri, jadi ketika kita gagal, kita merasa minder nih dari kegagalan itu. Kita harus banyak belajar jadi lebih realistis dan tangguh sih sebenarnya. Nah, kadang konstruktif artinya kita melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari proses pembangunan diri. Nah, karena kan kalau misalnya kita mau membangun masa depan yang lebih baik, pasti harus ada kegagalan dulu, karena dari situ kita belajar. Nah, bangunan yang kuat pun dimulai dari fondasi yang sempat katakan Mas Jingga, tapi diperbaiki dengan kesabaran. Jadi yang penting bukan seberapa sering kita jatuhnya, tapi seberapa sering kita bangkit dan memperbaiki arah itu sendiri. Terima kasih, Mas Jingga, atas pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Untuk Bapak Jingga, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dwi Arimbi. Izin bertanya, Bu, dalam dunia yang cepat berubah, bagaimana cara Gen Z menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kedalaman berpikir? Oke, silakan kepada Ibu narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Dwi. Dalam dunia yang cepat berubah, bagaimana cara Gen Z menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kedalaman berpikir? Sebenarnya ini tantangan besar juga buat generasi kita, karena kecepatan informasi kadang bikin kita terbiasa dengan hal yang instan. Tapi sebenarnya dunia nyata itu butuh ketekunan dan yang paling utama itu konsisten sebenarnya. Nah, jadi kuncinya itu kita harus melatih yang namanya slow thinking di tengah fast forward. Luangkan waktu untuk benar-benar memahami sesuatu yang belum bereaksi. Dan selain itu,
Mungkin jangan takut untuk berhenti sejenak, karena membaca kita perlu membaca lebih dalam dan merefleksi diri. Dengan begitu kita nggak cuma cepat, tapi juga tepat. Karena kecepatan tanpa arah hanya bikin kita lelah. Jadi sebenarnya itu sih kuncinya, Bu. Kita harus bisa melatih soal thinking itu sendiri. Terima kasih kepada Ibu narasumber untuk Ibu dulunya apakah sudah terjawab? Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Sandiaga. Izin Bu bertanya, kalimat untuk Anda deskrip sangat kuat. Dunia masa depan nggak akan dibangun oleh alat, tapi oleh manusia. Apa makna kalimat itu bagi Anda pribadi? Telah dipersilakan kepada sumber untuk menjawab. Wah, terima kasih untuk Bapak Muhammad Sandiaga. Eh, Mungkin buat saya pribadi sih kalimat itu adalah pengingat sebenarnya bahwa sehebat apapun teknologi itu berkembang dari mulai AI sampai robot, semua itu tetap bergantung pada nilai dan arah yang dibawa manusia. Nah, karena itu kita juga nggak boleh mengandalkan mesin untuk sekedar efisiensi, tapi makna hidup, empati, dan keputusan bijak nggak bisa digantikan oleh algoritma. Jadi ketika saya bilang dunia dibangun oleh manusia, maksudnya itu mungkin kemajuan sejati bukan tentang seberapa canggih kita, tapi seberapa bijak kita menggunakan kecanggihan itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Seperti itu, Pak Muhammad Sandiaga. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Untuk eh, Bapak Muhammad Sandiaga, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baiklah, sebelum lanjut, admin akan menayangkan beberapa video ISO kepada admin kami. Bisnis Anda butuh standar manajemen mutu supaya bisa menang tender dan dipercaya klien. Tapi tidak semua bisa bertahan tanpa standar kerja yang jelas. Saatnya ambil ISO 9001 dengan promo akhir tahun dari ISO Space. Anda akan mendapatkan training ISO 9001, dokumen lengkap ISO 9001, serta sertifikat ISO 9001 yang resmi dalam satu paket praktis. Harga normal di 25 juta, khusus spesial akhir tahun hanya 10 juta saja. Potongan besar hanya di akhir tahun. Slot cepat penuh. Amankan promo Anda sekarang sebelum habis. Desember happy, ISO ready, business steady. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih?
Bang, kenapa bang? Oh, ada yang baru nih dari Esospace. Kini sertifikasi ESO hadir dengan harga termurah se-Indonesia. Mulai dari ESO 14001, ESO 9001, ESO 45001. Apalagi sudah terakreditasi IAF. Dari harga 25 juta menjadi 10 juta aja. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Ferif Diva Yuda Utama. Izin bertanya, Bu Diana, bagaimana mengukur keberhasilan sebuah proyek kreatif dan konstruktif? Nah, kita persilakan kepada narasumber. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry. Bagaimana mengukur keberhasilan sebuah proyek kreatif dan konstruktif? Oh, pertanyaan yang keren banget ya. Kalau kita bicara soal proyek yang kreatif dan konstruktif, ukuran keberhasilannya itu sebenarnya nggak cuma dilihat dari aksi hasil akhirnya, tapi juga dari proses dan dampaknya. Nah, untuk proyek yang kreatif, mungkin keberhasilannya bisa diukur dari seberapa jauh ide itu mampu menghadirkan solusi baru dan relevan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, apakah ide itu benar-benar menjawab masalah yang ada dan apakah bisa dijalankan secara nyata? Nah, sementara untuk proyek yang konstruktif itu mungkin ukurannya bukan hanya ya selesai gitu, tapi pasti harus berdampak kan. Misalnya kayak apakah proyek itu memberi manfaat yang jangka panjang. Terus mungkin apakah proyek itu bisa membuat orang lain terinspirasi dan bergerak juga nih untuk memulai atau bahkan em, apakah prosesnya itu bisa menumbuhkan nilai kolaborasi dan tanggung jawab sosial di dalam tim itu sendiri. Nah, jadi bagi saya proyek kreatif dan konstruktif itu bisa dibilang berhasil kalau eh, menghadirkan ide yang baru dan solutif khususnya, terus bisa diterapkan secara nyata dan mungkin bisa menambahkan nilai tambah baik untuk masyarakat, tim maupun lingkungan. Tapi mungkin kadang hasilnya belum sempurna ya, Mas Ferry, karena pasti harus dibantu dengan semangat dan dampaknya itu juga harus terasa. Itu sebenarnya udah bentuk keberhasilan tersendiri sih. Nah, untuk Mas Ferry, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasanya. Terima kasih atas jawaban dari narasumber. Untuk Bapak Ferif, untuk Bapak Ferif Diva Yuda Utama, apakah pertanyaan sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bapak Ferif. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Putri Sari Pratiwi. Menurut Mbak Diana, kenapa Gen Z disebut sebagai generasi yang paling siap menghadapi era digital, tapi juga paling rentan kehilangan arah? Baiklah, pertanyaannya silakan dijawab oleh narasumber. Baik, terima kasih Mas Laras. Untuk pertanyaan dari Putri, terima kasih. Kenapa Gen Z disebut sebagai generasi yang paling siap menghadapi era digital, tapi juga paling rentan kehilangan arah? Ini sebenarnya ini pertanyaan yang bagus juga. Nah, Gen Z itu kenapa disebut paling siap, paling rentan? Karena mungkin eh, Gen Z itu lahir di tengah revolusi digital. Nah, mungkin karena kita udah terbiasa dengan kecepatan informasi, terus multitasking dan adaptasi teknologi,
Tapi justru karena kita tumbuh di lingkungan serba instan dan penuh distraksi, kita juga paling rentan kehilangan fokus dan arah. Jadi tantangan kita bukan sekedar bisa pakai teknologi, tapi bagaimana mengendalikan teknologi supaya tetap punya makna dan arah hidup. Nah, karena kan digitalisasi itu kan seharusnya memperkuat sisi manusiawi kita, bukan menggantikannya kan. Kalau kita bisa menyeimbangkannya, mungkin kecepatan teknologi dengan kedalaman berpikir, Gen Z itu bisa jadi generasi yang paling berpengaruh nih di masa depan. Seperti itu, Ibu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Ibu narasumber. Sekarang untuk Ibu Putri Sari Pratiwi, bagaimana Ibu? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sanjaya Putra. Izin bertanya, Bu, bagaimana peran Gen Z dalam dunia konstruksi dan pembangunan berkelanjutan di masa depan? Baiklah, dipersilakan kepada Ibu narasumber. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran Gen Z dalam dunia konstruksi dan pembangunan berkelanjutan di masa depan? Nah, Gen Z ini punya potensi besar untuk membawa semangat baru ke dunia konstruksi dan pembangunan yang berkelanjutan. Karena kita lahir, ya balik lagi, karena kita lahir di masa krisis iklim dan kesadaran sosial yang tinggi, jadi kita cenderung lebih peduli pada inovasi hijau, terus efisiensi energi, dan desain berkelanjutan. Nah, jadi peran Gen Z itu sendiri bukan cuma jadi pelaksana, tapi juga mikir strategis, yang mana bisa menggabungkan teknologi, estetika, dan keberlanjutan itu sendiri. Jadi sebenarnya dunia itu butuh generasi yang bisa membangun gedung tanpa menghancurkan bumi. Nah, dan disinilah posisi kita. Jadi kita harus pandai mengefisiensikan apapun itu untuk bisa membangun apa yang kita mau. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Narsum atas jawabannya. Untuk pertanyaan Bapak Ahmad Galang Sandewan, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Jelas, kami ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi kolom kehadiran di kolom chat. Karena kami akan mengirimkan sertifikat webinar apabila sudah mengisi daftar hadir di webinar kali ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengisi link daftar hadir pada webinar kali ini di kolom chat.
Pada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ujang Ferdinand ST. Izin bertanya, Ibu, kalau dilihat dari dunia kerja dan pendidikan sekarang, apa tantangan utama Gen Z dalam membangun masa depan yang konstruktif? Baiklah, silakan kepada Ibu Narsum untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk Mas Faras. Nah, untuk pertanyaan dari Bapak Ujang, kalau dilihat dari dunia kerja dan pendidikan sekarang itu mungkin tantangan terbesarnya sebenarnya simpel, ada dua, yaitu distraksi dan maknanya. Karena yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita hidup di era yang penuh banyak peluang, tapi juga penuh banyak gangguan dari media sosial, tuntutan tren, sampai ekspektasi orang lain. Nah, seringkali kita terlalu fokus mengejar exposure daripada kontribusinya. Padahal dunia kerja dan pendidikan masa depan itu nggak cuma butuh orang pintar, tapi orang yang bisa berkolaborasi dan punya nilai sosial yang tinggi. Jadi untuk bisa membangun masa depan itu sendiri, Gen Z perlu menanamkan kesadaran. Kita membangun bukan untuk dilihat orang lain pastinya, tapi ya untuk kita dari sendiri, biar lebih berdampak buat orang lain. Khususnya itu bonusnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ujang atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Ibu Narsum atas jawabannya. Untuk Bapak Ujang, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Galang Sandewa. Izin Bu bertanya, seberapa penting kolaborasi lintas generasi dalam membangun dunia yang digital, kreatif, dan konstruktif? Tentunya dipersilakan kepada Ibu Narsum untuk menjawab. Baik, seberapa penting kolaborasi lintas generasi dalam membangun dunia yang digital, kreatif, dan konstruktif? Penting banget, itu jujur penting banget karena membangun dunia itu kita pasti nggak bisa sendirian. Dan nggak bisa cuman dengan satu generasi aja, karena Gen Z mungkin nggak bisa dibilang cepat dan inovatif, tapi generasi sebelumnya itu punya pengalaman yang sangat luar biasa, dan bahkan kebijaksanaannya itu sangat mumpuni dan luar biasa juga. Kalau dua hal ini mungkin bisa disatuin, kecepatan inovasi dan kedalaman pengalaman, hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Nah, kolaborasi lintas generasi ini bisa mempertemukan idealisme muda dan realitas lapangannya, supaya perubahan yang kita buat itu bukan cuma terlihat keren di atas kertas, tapi juga di dunia nyata khususnya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih kepada Ibu Narsum atas jawabannya. Untuk Bapak Ahmad, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baiklah, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadir di kolom chat.
Karena sertifikasi akan kami kirim apabila Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir hari ini. Baiklah, sekali lagi kami beritahukan kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Karena sertifikat akan kami kirim apabila Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir hari ini. Baiklah, luar biasa. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Banyak sekali pertanyaan menarik yang masuk. Namun, karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Sekali lagi, Bapak Ibu, mohon untuk aktifkan kamera karena kita akan masuki sesi dokumentasi. Pada slide pertama, 1, 2, 3. Baiklah, selanjutnya pada slide kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya pada slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami informkan kembali. Mohon maaf, saya ulangi. Kami informasikan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat ya. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, event terkini. Demikian rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar kali ini. Saya Diana Natalia, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu diperbolehkan untuk keluar dari Recording stopped.